Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Kali ini teman-teman, saya mengajak kita untuk tidak baper, baik kamu Kristen dan Islam, karena ini merupakan diskusi yang sangat tajam sampai membongkar ke akar-akarnya, baik kelakuan, moral, dan apapun yang berkaitan dengan kitab suci dan nabi di antara dua agama tersebut. Dan kali ini teman-teman, seorang apologet yang baru muncul menghadapi seorang yang suka cengengesan. Teman-teman, harap tempatkan posisi berpikir dengan jernih, tanpa baperan, tanpa suka melapor, karena orang yang suka dengan literatur dan akademik dan ilmiah, dia pasti tidak baperan dan suka melapor. Teman-teman, kita saksikan dulu video berikut ini. Kita akan jawab ya, gampang itu ya. Ini dari website Gereja Ortodoks Indonesia. Terkait apa? Ya, terkait cium kudus ya. Kita lihat ya, di sini apa dikatakan? Cium kudus yaitu mengadakan salam-salaman dan cium tangan pada waktu ibadah. Ini orang Islam banyak cium tangan, salam-salaman. Ya, juga sebelum dan sesudahnya. Mengenai cium kudus ini dikatakan dalam Alkitab memang ada ya. Cium kudus yaitu dengan bersalam-salaman dan mencium tangan satu dengan yang lainnya. Cium tangan ya, di Islam juga ada kayak gitu ya. Jadi ya sangat remeh-temeh pertanyaan seperti itu teman-teman ya, sangat remeh-temeh ya, sangat remeh-temeh ya. Kita akan buka data lagi ya. Kalau kita datanya bejibun ya. Ini adalah asbabun nuzul yang ditulis oleh Imam Asyuyuti di dalam surat At-Tahrim ayat 1. Kita lihat ya, apa di sini dikatakan. Al-Hakim dan An-Nasai meriwayatkan dari Anas bin Malik dengan sanad yang sahih. Dia menuturkan Rasulullah memiliki budak wanita yang apa? Yang biasa beliau gauli. Wah, itu kan. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir terkait surat At-Tahrim ayat 1, kita baca. Zaid bin Aslam meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetubuhi Maria bin Ibrahim di rumah salah satu istrinya. Maka istrinya itu berkata, ya Rasulullah, di rumahku dan di tempat tidurku. Aduh, ini di rumah istrinya. Muhammad menyetubuhi Maria bin Ibrahim di rumah istrinya, di tempat tidurnya tanpa sepengetahuan istrinya. Macam mana ini saudara-saudara? Ini data ya, jangan ngomong-ngomong penghujat padahal kita membaca data, iya kan? Dan yang menariknya lagi di dalam tafsir Al-Munir ya, jilid yang ke-6 ya, apa di sini dikatakan? Kita baca. Tetapi Aisyah, ini berkaitan dengan surat At-Tahrim, menceritakan hal itu kepada Hafsah ya, karena keduanya sahabat dekat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan Hafsah. Waduh, istrinya diceraikan guys, iya kan? Istrinya diceraikan. Tadi tempat tidurnya, rumahnya dijadikan tempat menyetubuhi oleh Muhammad kepada Maria. Setelah itu istrinya ini diceraikan dan Muhammad memisahkan diri dari istri-istrinya serta tinggal selama 29 hari di rumah Siti Maria. Jeder kon. Ya kan? Ini yang mau dijadikan teladan, ini yang dijadikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kita baca data, tapi nanti mereka framing, wah inilah contoh penghujat baginda Syair berdarah. Ini penghujatan ini, iya pasti gitu. Sebenarnya saya itu bukan menghujat, mereka merasa terhujat dengan kitabnya mereka sendiri gitu. Bayangkan teman-teman ya, katanya Kores tadi di prolog ya, bahwasanya Nabi itu sangat sayang dengan istrinya ya kan, ya sering berlomba-lomba rali, bercengkrama, bercandaria. Ternyata Muhammad membawa budaknya ke rumahnya Hafsah tanpa sepengetahuan Hafsah, digauli di tempat tidur istrinya ya, tanpa sepengetahuan istrinya. Makanya istrinya marah. Lantas apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan Hafsah, diceraikan. Coba bayangkan teman-teman. Aduh, malang banget ya. Ini belum Aisyah ini teman-teman. Iya. Ini belum Aisyah gitu ya. Belum Aisyah gitu ya. Ini baru Hafsah ya, tapi masih banyak data yang lain. Tenang saja ya, bejibun kalau data saya. Iya. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat kualitas debat, kualitas diskusi antara Syair berdarah dan Kores ini teman-teman bisa melihat ya. Gak modal website yang itu pun dibaca sepotong-sepotong. Kita pakai kitab fisik semua. Ya paling tidak kita debat modal lah gitu. Silakan. Syair
semua syubhat lu itu dulu udah ada di website. Terus lu beli bukunya supaya kelihatan keren. Bukunya paling berapa? 80.000, 100.000 kan? Jadi nggak baru, gua bilang. Itu nggak baru. Buku-buku yang ada itu dulunya website internet. Lu beli bukunya. Ketahuan polanya, Bre. Sekarang gini, gue jawab ya. Mengenai tadi menyetubuhi binatang. Sorry, tadi gue lagi bongkar-bongkarin Cipok Kudus. Nah, perkara menyetubuhi binatang. Kan ini ya hadisnya ya. Hadisnya ini ya. Sunan Tirmizi 1375. Ini Ibnu Abbas, syair, bukan Nabi. Dan selamat datang di kebenaran. Ya, bilang Yesus lu salah data. Bilang Roh Kudus lu salah data gitu mereka ngasihnya. Nah, kalau mau Nabi yang ini nih. Musnad Ahmad 2294. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan juga binatangnya. Nah ini, ya, hancur Kristen. Enak nggak sih kalau misalnya hancur ketika nyerang? Enak banget, bro. Ya, Tirmizi 1375 Ibnu Abbas. Kalau mau Nabi 2294 Musnad Ahmad. Terdiam lo. Buat apa lu beli buku? Buat apa? Berikutnya soal menggauli budak, gitu ya. Kalau lu benci banget menggauli budak, lu hilangkan itu Yesus dari Israel. Karena apa? Kejadian 30 nomor 4. Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Najis ini Yakub lu. Kawin sama budak baru jadi Israel. Najis nggak sih? Iyalah, kawin sama budak. Nabi tadi apa satu ya? Kalau Nabi satu ya, kita lihat berikutnya. Kejadian 10:30. Kejadian 30:10. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Najis agama lu serius dari budak, Bre. Dari budak agama lu. Gua bongkar-bongkar sekarang. Ya, Kristen harus tahu ya, Israel itu dari budak. Zilpa 1, Bilha 2. Kawinnya di mana ini? Di ranjang siapa kalau boleh tahu? Di ranjang siapa? Di kandang domba nggak ini kawin sama budak? Pengen tahu gua? Najis nggak sih? Kalau misalnya Israel dari budak itu? Terus ini istrinya psikopat lagi. Kalau istri Nabi kan marah ya. Kalau ini nggak, istrinya lihat Rahel. Ini Bilha budak perempuan, hampirilah dia. Oh, dikasih budaknya. Dikasih budaknya, Bre. Kejadian 30 ini jangan sakit hati. Gua ini ala kitabiyah. Kalau gua gitu. Gimana bantahnya ini? Oh bukan, itu budak seks, itu bukan budak beneran. Nah, paling gitu bantahnya, nggak tahu lah gue. Lalu kemudian mengenai diwajibkan mandi, gue bingung kalau misalnya ada Kristen kawin sama binatang gitu kan, lewat ini. Kalau Islam kan dibunuh tadi ya. Kristen nggak mandi memang kalau Kristen ya. Misalnya ada yang menggauli binatang nggak mandi mereka. Oh alah, pantesan ada bokep bestiali, nggak mandi ternyata. Aduh, mantap sebetulnya gue nggak konter. Nah, sekarang berikutnya buat lu ya. Tadi lu kan bawa ortodok ya. Ya, saya baginda berdarah lu bawa ortodok ya. Lihat sini, Bre, lihat sini. Nih, ortodok nih. Ini dari Santo Michael Cleveland.org. Our history udah 100 tahun ya. Kalau gue nggak tahu berapa tahun di Indonesia. Baru 2 tahun kayaknya gue itu. Archaic Michael Orthodox Church menyelenggarakan 100 tahun anniversary di tahun 2022. Ini websitenya, perhatikan. Apa yang dikatakan soal Holy Kiss. Ini ya. Nih, Holy Kiss nih, ortodok nih. Jangan gemeter lu, jangan gemeter. Nah, ini yang gua quote, buat translate buat lu. Keluarga dan teman-teman biasanya saling mencium apa ini? Baca. Mencium apa ini? Mencium apa? Mencium mulut ketika menyapa atau berpisah. Ambil data dari Kejadian 29:13. Dan selamat datang di kebenaran, moralitas lu hancur pakai data lu sendiri. Udah gua siapin pergerakan lu, Bre. Udah gua tahu. Hancur, Bre. Baru 2 ronde berputar hancur lu. Lu bawa data ke Islam hancur. Lu bawa data ortodok hancur. Ortodok ini, Bre, ortodok yang gua bawa cipokan bibir cium kudus itu. Bukan salam-salaman macam yang Goy bilang gitu. Sini orang Goynya biar ngobrol sama gua. Orang Goynya sini biar ngobrol sama gua. Ortodok mana yang benar nih? Cium kudus itu cipok bibir atau jabat tangan? Atau mungkin di Goy orang-orangnya bibirnya di sini. Jadi cipokannya begini gitu. Oh, cipoknya begini lah, Bre. Jadi silakan dibantah data gua ya. Gua bawa New Advent, gua bawa Santo Archaic Angel.org gitu. Silakan dibantah data-data gua. Selamat datang di kebenaran. Oke ya, kita lihat ya seberapa kuat Kores ini ya. Oke ya, ketika saya menunjukkan hadis ini ya, bahwasanya di sini dikatakan, ya dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan, barang siapa menyetubuhi binatang maka tidak ada hukum atasnya. Ya, hadis sebelumnya apa? Ini, ya ini namanya jujur ya, kejujuran diskusi seperti ini. Ini hadis yang disampaikan. Barang siapa yang kalian temukan menyetubuhi binatang, bunuhlah dia dan binatang tersebut. Tapi Kores, jangan ketawa dulu. Riwayat ini yang diberikan Ibnu Abbas lebih sahih dari riwayat hadis pertama. Jeder kan? Ini nih.
riwayat ini, ya ini nih, lebih sahih dari riwayat hadis pertama. Lebih sahih hadisnya. Yang apa? Yang barang siapa menyetubuhi binatang tanpa binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Ini lebih sahih dari hadis sebelumnya. Apa hadis sebelumnya? Ini nih. Jadi seperti itu ya. Ada data yang lain lagi banyak teman-teman ya. Banyak sekali gitu ya. Bejibun gitu ya. Jadi ya itu ya. Tapi ya saya harap ya jawabannya itu berdata lah ya. Apa ya, jawabannya itu betul-betul ya data valid gitu ya. Biar diskusinya itu lebih menarik gitu kan. Jadi seperti itu ya. Dan yang berikutnya ya, saya akan membawa salah satu kitab lagi ya, Sahih Sunan Tirmizi ya. Apa yang dikatakan di sini? Derajatnya sahih. Di sini dikatakan ya, dari Anas berkata, Zainab binti Jahsy membanggakan diri kepada istri-istri Nabi yang lain. Ia berkata, kalian dikawinkan oleh keluarga kalian masing-masing, sementara aku dikawinkan Allah dari atas langit ketujuh. Ini terkait surat Al-Ahzab 37. Tapi kita lihat di dalam tafsir, At-Tabari kita lihat ya, apa yang dilakukan. Ya, Allah berfirman kepada nabinya sebagai teguran kepada beliau, ingatlah wahai Muhammad ketika kamu berkata kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa hidayah, dan engkau beri nikmat berupa kemerdekaan, yaitu Zaid. Zaid ini adalah anak angkat dari Muhammad. Ya, Zaid ini dinikahkan oleh Muhammad dengan Zainab. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, Rasulullah tertarik kepadanya padahal ia terikat dengan pernikahan maulanya. Jadi Muhammad ini tertarik kepada menantunya. Ini nih, Muhammad tertarik kepada menantunya. Kita lihat di halaman berikutnya ya. Di sini ya, bentar ya. Di dalam hati Zaid timbul ya, gara-gara Muhammad ya menyukai menantunya, istrinya. Zaid itu, di dalam hati Zaid itu timbul tidak suka terhadap perasaan yang terbersit di dalam hati Nabi. Lantas apa? Sehingga ia ingin menceraikan Zainab. Jadi gara-gara Muhammad menyukai menantunya, suaminya ini yang bernama Zaid itu tidak suka, sehingga dia ingin menceraikan apa? Menceraikan Zainab. Lalu ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepadanya, tahanlah terus istrimu, katanya Rasulullah. Padahal apa? Padahal beliau Rasulullah ya, apa? Padahal Rasulullah ingin agar Zaid menceraikannya sehingga beliau apa? Bisa menikahinya. Macam mana ini ya, ketika dia ngomong kepada Rasulullah, tahanlah terus istrimu, padahal apa? Padahal apa saudara-saudara? Rasulullah ingin agar Zaid bin Haritsah menceraikannya sehingga beliau bisa menikahinya. Ini yang namanya menyukai menantu sendiri. Iya. Nah, nanti dibilang penghujatan ini teman-teman. Iya, ini penghujatan gitu ya. Pokoknya ya dikit-dikit penghujatan ya. Padahal mereka itu merasa terhujat dengan data mereka sendiri gitu ya. Iya ya. Jadi seperti itu ya Kores ya. Jadi itu tolong diperhatikan ya, tolong dijawab gitu ya. Kalau masalah cium kudus sudah dijawab gitu ya. Cobalah kreatif ya. Yang kita bahas itu Paulus. Ini ke Yakub lah, ke inilah, ke ini, ke Yesus lah. Yang kita bahas itu Paulus, bukan yang lain. Jadi fokus dengan tema ya nak ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini kita gini dulu. Oke, kita ke sini. Cut, ya. Bre, kalau gue fokus sama tema menggauli budak ya menggauli budak, gue kasih datanya kan gitu kan. Terus apa namanya soal perkara kawin juga gue kasih datanya gitu loh, syair gitu kan. Intinya kan lu oleng nih gitu. Karena lu sudah mengakui Kores menangkap lu secara basah, lu takia Korintus gitu. Karena ketika kita bahas Nabi, lu bawa Ibnu Abbas, buat apa? Buat apa lu bawa Ibnu Abbas? Kan gitu. Sedangkan data gua yang dari ortodoks mengenai Paulus mengajarkan cium kudus, lu tidak bisa bantah sama sekali, Mabre. Lu tidak bisa bantah. Bahkan data lu ortodok yang berbahasa Indonesia itu gua makan, gua kunyah, gua lepeh, lalu gua balikin pakai bahasa Inggris dari Santo Archangel Michael.org. Beautiful. Ya, jadi lu nikmati itu ya, bahwa Paulus itu mengajarkan cium kudus. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kau syair mencium kudus saudara-saudara lu di sana sebagaimana Paulus mengajarkan gitu? Ya, itu lu jawab harusnya data gua gitu. Jangan dibiarkan mengambang, karena kalau dibiarkan mengambang jatuhnya gua menang gitu. Ibnu Abbas di bawah kawan-kawan. Ibnu Abbas jadi nih JJ momen ini. Oke, lalu berikutnya dia bawa data mengenai Zainab bin Jahsy gitu. Tapi yang lucu dia bawa data jawabannya duluan, di mana Zainab bin Jahsy bangga menikah dengan Nabi gitu loh. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sih yang bangga menikah dengan Paulus?
Nggak ada kan? Artinya apa? Moralitasnya Paulus itu jauh di bawah nabi kami. Nggak ada satupun wanita di zamannya pengen kawin sama dia. Nggak ada, bre. Sedangkan nabi, kalau lu mau bawa hadis, ya banyak wanita menyerahkan diri untuk menjadi istri nabi. Kenapa nggak lu bawain data itu? Gue bangga loh. Gue bangga itu loh. Supaya apa? Memperlihatkan untuk kalian para agama mental victim bahwa moralitas kalian itu kalah oleh Islam. Gitu, bre. Nah, berikutnya gue bawa data baru buat lu ya. Gue bawa data baru lagi nih ya. Tadi Cium Kudus udah. Dari New Advent gue bawa. Dari Orthodox gue bawa. Nah, berikutnya data baru nih. Data baru. Oke. Kita sekarang masuk ke sini, Ikhwan. Perhatikan buku ini. Jadi ini bukunya namanya The Panarion of Epiphanius. Of Salamis ya. Ini buku 1. Segmennya 1-46. Nah, di sini dijelaskan mengenai Paulus ya. Paulus ya di sini ya. Paulus, guncang lu. Googling lu data gua. Lu googling data gua sekarang. Paulus dikatakan apa? Bahwa ini adalah orang Yunani. Dia adalah dari keturunan Yunani dan selamat datang di kebenaran. Lalu kemudian dia akui dengan bilang bahwa dia orang dari Tarsus, penduduk di sana, dan dia adalah seorang Yunani dan juga anak dari orang Yunani, bapak Yunani. Yang datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk diam di sana, untuk kawin sama pendeta besar. Tapi karena ditolak dan dibilang lu proselit dan harus harus sunat, dia tetap nggak bisa kawin sama si cewek itu. Jadinya dia apa? Marah dan menuliskan bahwa sunat, lalu kemudian menuliskan melawan Sabat, dan juga dia menuliskan untuk melawan hukum-hukum Taurat. Dar, gua bongkar datanya. Ini datanya di sini ya, Ikhwan ya, di halaman 114, section 2, paragraf ketiga, bukunya Panarion Epiphanius of Salamis. Jadi yang lu bilang Paulus bermoral, enggak, bre. Dia orang Yunani. Dia orang Yunani, pengen kawin. Aduh, batu kemenangan dulu gua. Dia orang Yunani, pengen kawin sama anak pendeta. Ternyata apa? Nggak diterima, marah dia. Makanya dia hujat-hujat di Torah. Selamat datang di kebenaran, mabre. Itu bukunya ya. Ini baru buku ini. Gitu. Sekarang lu nikmati itu data. Paulus itu dia adalah orang Yunani, bukan orang Yahudi, bre. Seperti yang diakui Man of Tarsus katanya gitu. Lalu kemudian dia pengen kawin sama pendeta besar anaknya, tapi nggak dikasih. Nggak dikasih, marah dia. Itu di halaman 114 buku ini. Gimana lu mau bantah itu? Coba gue pengen tahu. Ini baru satu, nanti ada lagi data yang baru-baru. Ini loh yang gue bilang itu fresh. Ini yang gue bilang itu fresh. Dan ini, data ini perdana keluar sekarang. Sampai puluhan tahun ke depan akan dipakai oleh umat muslim untuk mengkonter hujatan kalian. Selamat datang di kebenaran, Mabe. Selamat datang di kebenaran. Oke, sip, thank you. Oke. Ya, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Ya, padahal tadi di awal waktu opening statement ya sudah dikatakan ya di dalam Filipi 3 ayat 5 dan 6 ya. Di sana itu apa? Ya, tentang latar belakang Paulus. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman ya. Ya gak berbobot itu diskusinya gitu ya. Ya, saya mau tunjukkan lagi. Ini yang harus diperhatikan, brother, ya. Ibnu Abbas ia berkata, barang siapa menyetubi binatang maka tidak ada hukum atasnya. Coba ini perhatikan. Riwayat ini lebih sahih dari riwayat hadis pertama. Paham nggak? Nggak paham teman-teman. Jadi riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas itu lebih sahih. Paham nggak sahih? Kalau nggak tahu sahih saya jelaskan ini. Nah ya kan? Saya jelaskan apa itu sahih gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Kita buka data lagi ya. Banyak sekali data-data ya yang memang ya, waduh bejibun sekali teman-teman ya. Ya yang memang ya mewakili apa yang menjadi junjungan mereka. Tapi ya itu dikit-dikit penghujat. Ini Bray, ya. Ini diajarkan nggak di pesantren? Mungkin bisa buka di mikrofonnya. Ini diajarkan nggak di pesantren? Kitab Qurratul Uyun ini. Tolong dijawab nanti ya. Kitab Qurratul Uyun ini diajarkan nggak? Kita baca di sini ya. Lihat ke sini lah, Bray. Browsing kok. Cari di Google dia, cari di Google untuk menjawab, guys. Nah itu. Ini ya, mengenai posisi senggama ya teman-teman ya. Kita baca. Kemudian suami naik ke atas tubuh istrinya. Ya. Jadi suami itu naik ke atas tubuh istrinya ya di dalam kitab ini Qurratul Uyun dengan lembut mengangkat kedua kakinya, maka jagalah penjelasan ini. Tahu nggak, Bray? Seperti apa tutorialnya ini, Bray? Suami itu naik ke atas tubuh istrinya, mengangkat kedua kakinya. Ternyata, Bray, tutorialnya itu saya temukan di dalam kitab Kama Sutra yang asli ini, Bray. Seperti ini, Bray. Nah, ini nih, Bray. Nah, ini, Bray. Nah, ini nih. Jadi menurut kitab Qurratul Uyun ya, posisi senggama itu suami naik ke atas tubuh istrinya dan mengangkat kedua kakinya. Lah ternyata gambarnya ada di Qurratul Uyun, ada di Kama Sutra, teman-teman. Astaga. Iya, itu ya. Ya, waduh, mengerikan memang kalau datanya air berdarah ini. Mengerikan, ya kan?
pakai data fisik semua gitu kan. Coba ini lagi bayangkan teman-teman ya, nikmatnya onani, tinjauan hukum tentang onani menurut Al-Quran dan hadis kita baca di sini ya. Ini orang Islam juga yang menulis, bukan Oten ya. Nah, itu proses yang dilakukan tangan atau jari dengan menggosok-gosok batang penis atau ujung penis atau dua pangkalnya sehingga tercapai kepuasan seksual, waktunya berkisar antara 2 sampai 4 menit menurut kebiasaan. Apalah ini ya kan. Ini yang menulis siapa? Yang menulis adalah Imam Syaukani. Oh, mereka framing, wah itu Oten, itu buatan Oten ya, pasti kayak gitu mereka ya, buatan Oten gitu ya. Ada lagi teman-teman buku yang menarik. Nah ini nih, bukunya judulnya Kama Sutra Al-Quran. Wah, ada Kama Sutranya juga Al-Quran gitu. Ditulis oleh Abu Akbar Maula. Kalian tahu nggak isinya seperti apa? Ini Bre, aduh, Kama Sutra Al-Quran isinya seperti ini Bre. Gimana ini Bre? Ya Bre, kok gambar-gambar seperti ini isinya Bre? Ini Bre, aduh, ini Kama Sutra Al-Quran tapi isinya kok seperti ini Bre. Ini nih Nah, judulnya apa teman-teman? Judulnya Kama Sutra Al-Quran. Ditulis oleh siapa? Abu Akbar Maula. Jadi Kama Sutra Al-Quran tapi isinya gambar seperti ini. Pegang apa ini ya? Ya Bre, pegang apa ini Bre? Kama Sutra Al-Quran ini Bre, judulnya Bre. Orang Islam juga yang nulis kayaknya ini ya. Jadi seperti itu ya. Dan banyak lagi masih data ya. Data itu bejibun ya kalau saya itu. Kalau data-data untuk membongkar kebejatan baginda itu banyak ya. Banyak teman-teman, gak usah khawatir ya. Gak usah khawatir ya. Jadi seperti itu ya. Dan banyak lagi ya. Katanya Bre ini ya, banyak perempuan-perempuan menggibahkan diri ke Muhammad. Masalahnya ini menantunya sendiri yang disukai Bre. Zainab itu menantunya gitu, direbut sama Muhammad dari anaknya gitu. Itu ya Bre. Oke, terima kasih. Dari tafsiran katanya ya. Sekarang kita bandingkan nih. Kita bandingkan nih ya antara menantu dan mertua. Kita bandingkan nih. Kita bandingkan. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu apa? Menantunya. Dan mertua menantu prot bukan kawin tapi zina. Yang kayak gini mau dibandingin sama Islam? Tidak. Dia bawa tafsiran, gua bawa kitab suci. Gua bawa kitab sucinya langsung ya. Selamat datang di kebenaran. Ini mertua dan menantu baru berzina ini. Gua nggak tahu digaya apa ini, mungkin digaya doggy style rohani kayaknya gitu, kayaknya ya. Nih, ini Yehuda, perempuan itu ternyata menantunya gitu. Ketika dibahas ini mereka sakit hati. Ketika bahas Nabi kita mereka ketawa-ketawa. Kok bisa gitu? Kan ini ya sebenarnya yang bajingan itu. Yehuda nih, perempuan di pinggir jalan. Ini kok mertuanya suka pelacur gitu loh, Bre. Lah ini menantunya juga tiba-tiba jadi pelacur. Dihampirilah. Lalu kemudian apa di sini bilang? Perempuan itu mengandung daripadanya. Jadi anak ini anak zina, Bre. Anak zina ini. Nah, kalau dibandingkan mana yang bermoral? Nabi kami nikah. Ini prot-prot berzina ini. Tapi gue belum puas, Syair. Gue belum puas. Ada data lagi nih. Tadi kan lu bawa Qurratul Uyun ya. Oh jauh itu, bukan moralitas Nabi itu Qurratul Uyun itu. Itu diajarkan di pesantren. Sekarang gue bawa ini. Jurnalnya David J. Jordan. David J. Jordan adalah seorang pengacara di distrik Utah 9193 dan udah menjadi chair of the board Regents of Utah gitu ya. Jadi orang penting ini, orang penting, dan dia juga agamis. Perhatikan apa yang dia bilang. Nah, ini kalau lu bawa ke atas, ini tulisannya dia. Overshadowing of Virgin Mary. Apa nih overshadowing of Virgin Mary? Jadi membayangi perawan Maria. Apa sih maksudnya itu? Nah, di sini dikatakan begini. Untuk penjelasan Lukas 1:35, di mana ini Holy Ghost overshadow Maria, jadi apa namanya menaungi Maria. Overshadow itu artinya apa? Di sini dikatakan. Nah, di sini. Jangan terguncang ya, kawan-kawan. Jika Anda belum tahu, kata overshadow hanyalah cara halus dan bijaksana untuk mengatakan seorang pria menindih seorang wanita, menebarkan bayangan di atasnya, lalu memasuki dengan penisnya dan bercinta dengannya. Inilah cara misionaris kuno untuk menghasilkan bayi. Wanita itu dibayangi dan Roh Kudus lu memasukkan penisnya ke Maria. David J. Jordan ini penjelasannya. Yang kayak gini bermoral, Bre. Hah? Selamat datang di kebenaran. Data gue tumpah-tumpah, gue bilang kalau kita bahas soal lu. Lihat ini orang Kristen Amerika aja mengatakan gitu, ada hubungan seks, penisnya masuk ini, penisnya masuk ke Maria. Penisnya siapa? Nggak tahu gue, antara ini nih, antara Holy Ghost atau the highest soul. The highest. Sakit Bre, serius. Sakit gue bikin lu. Lu bayangin Bre, Nabi kami, lu hujat, lu fitnah, gua data tertulis.
Gua data tertulis, orang Kristen Amerika mengamini bahwasanya ada penis masuk ke vagina Maria yang masih bocil, dan ini penisnya penis antara Tuhan yang 3 ini. Datanya di sini loh, ini datanya davidjordan.com. Terus lu bilang agama gue yang cabul. Lah ini Tuhan lu nggak cabul, ini jatuhnya cabul dong, iya nggak? Nah, ketika gue bahas ini sakit hati kalian, bahas Islam ketawa-ketawa, gue bawain data ini sakit hati. Sekali lagi gue bilang, data gue tentang aib Tuhan kalian, junjungan kalian banyak, tinggal gue perlu jatuh satu-satu. Satu Islam Indonesia tahu, dipakai nanti. Lu nggak nyadar di bawah-bawah ini, Tuhan lu kawin dari siapa itu? Dari gue. Tuhan kawin itu dari gue. Enak nggak? Nah sekarang data lu mau gimana ini? Mau dibantahin datanya? Silahkan, davidjordan.com. Selamat datang di kebenaran. Thank you. Oke, ya. Makin menarik diskusi seperti ini nih teman-teman. Iya, makin menarik ya teman-teman ya. Yuk kita mulai lagi. Oke teman-teman ya, ya itulah teman-teman ya. Ya, kita membaca data, kita menunjukkan literasi, dibilang fitnah, dibilang menghujat. Ya inilah kualitasnya teman-teman ya. Kualitas diskusinya seperti ini gitu ya. Ya susah kalau lawan diskusi saya itu kualitas diskusinya seperti itu gitu. Kalau data yang saya tunjukkan jelas, judulnya jelas, oh buku fisik lagi. Kalau yang Kores tampilkan itu gak jelas, apalah yang ditampilkan itu. Iya teman-teman, data-data apalah yang ditampilkan itu, iya gitu. Gak jelas gitu ya. Tapi menariknya teman-teman ya, Kores ini mengakui tadi teman-teman bahwasannya kitab Qurratul Uyun itu ya, kitab Qurratul Uyun itu memang diajarkan di pesantren. Jadi kitab ini memang diajarkan di pesantren. Kita lihat teman-teman, ini yang diajarkan di pesantren. Menggesek-gesek bibir kemaluan istri dan meremas bokong istri ketika hendak orgasme. Waduh, ini Kores sudah mengatakan bahwasanya kitab ini diajarkan di pesantren, saudara-saudara. Iya, kita lihat lagi banyak sekali di sini ya. Ini istri menjepit vagina ya, istri menjepit farjaha pada ketika suami hendak orgasme, dijepit-jepit katanya guys ya. Ada-ada aja lah kitab-kitab mereka ini ya. Ada lagi kitab ini ya, ini Fathul Izar, iya kan? Dan lagi Kores mengatakan fitnah, menghujat. Padahal apa yang saya baca ya dari kitab mereka gitu ya. Bila kedua bibirnya tipis pertanda kedua bibir farjahannya juga tipis. Apalah ini? Ini kitab Islam, aduh isinya ya model-model kayak gini gitu kan? Iya. Bila bibir mulut bagian bawah tipis pertanda farjahannya kecil. Wes. Bila mulut atau lidahnya sangat merah pertanda farjahannya kering. Wes. Iya. Nah ini ya. Bila kedua bibir perawan tebal ya, tapi saya mau ngomong Nora Aritonang, dia gak perawan ya, tapi bibirnya tebal. Pertanda kedua bibir farjahannya tebal. Waduh, tebal berarti punya Nora guys, karena bibirnya tebal gitu. Karena bibirnya Nora itu tebal, jadi itu farjahannya itu tebal gitu teman-teman ya. Nah ini nih, ini kitabnya. Wow, ada tulisan Arabnya juga teman-teman. Iya gitu. Nah, jadi ya data kita jelas gitu ya, tapi mereka akan selalu framing gitu ya. Framing, wah, fitnah lah, menghujat lah, padahal kita cuma membacakan gitu. Iya kan? Karena memang Kores sudah kehabisan data ya, karena Kores sudah kehabisan data, kemana-mana yang dibahas. Padahal temanya itu moralitas Paulus dan Muhammad. Udah ke perjanjian lama lah, ke Tuhan Yesus lah, ke Maria lah. Ini tandanya orang sudah grogi gitu ya. Iya, udah grogi, udah bingung, udah kehabisan data gitu. Kalau saya masih banyak data gitu ya, gak usah khawatir gitu. Iya, masih banyak data. Contoh misalkan, iya ini ada data. Ini Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, kita baca, ya kan? Wanita yang menawarkan diri kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah ini adalah ayah dari baginda Rasul. Apa yang dikatakan di sini? Ibnu Ishaq berkata, Abdul Muthalib keluar rumah menggandeng tangan Abdullah. Menurut banyak orang, ketika Abdul Muthalib pergi bersama Abdullah, ia melewati seorang wanita dari Bani Galib bin Fir. Wanita tersebut saudara Waraga bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza. Wanita tersebut sedang berada di samping Ka'bah. Ketika wanita tersebut melihat Abdullah, ia berkata kepada Abdullah, engkau akan pergi kemana wahai Abdullah? Abdullah menjawab, aku akan pergi bersama ayahku. Wanita tersebut berkata, engkau seperti unta yang disembelih, karenanya gaulilah aku sekarang Abdullah. Gauli, ini apalah ini ya, gaulilah aku sekarang Abdullah. Ini udah dari pucuknya, ini udah model kayak gini ya, ya nurun sama anaknya gitu kan, nurun sama anaknya gitu ya. Bapaknya ya model gitu ya, anaknya ya lebih parah gitu. Iya ya.
Jadi seperti itu teman-teman. Ntar lagi saya akan memberikan data lain ya. Ntar lagi gitu. Jadi fokus, Brother Kores. Yang kita bahas Paulus, bukan kemana-mana ya. Kalau udah kehabisan data bilang, biar closing statement aja di kau ya. Kalau udah habis datanya gitu. Maksudnya tuh kenapa syair kok kejang-kejang gitu kan? Kan lu yang bawa duluan Quratul Uyun kan gitu. Lu bawa duluan Quratul Uyun, ya gua bawain lah David J. Jordan gitu loh. Quratul Uyun emang nabi kan bukan, diajar di pesantren iya, tapi nabi bukan kan bukan. Lu yang oleng di sini, gua cuma ngikutin alur lu. Kenapa lu yang sakit hati? Gitu. Berikut kan Quratul Uyun soal apa? Suami istri bersenggama. Nah ini gua bawa David J. Jordan apa? Tuhan lu yang bersenggama. Jangan sakit hati, Bre. Dan nanti kita ke David J. Jordan lagi ya. Kita bahas dulu yang dia bawa mengenai sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Katanya apa? Bapaknya Nabi yang ngomong gaulilah aku sekarang katanya. Kasih tahu Yesus, lu lihat data gua. Ini ya. Ini kan? Nih. Halaman berapa nih? Ini kan? Gaulilah aku sekarang juga kan gitu ya syair ya. Perhatikan Kristen, Tuhan lu malu nih. Wanita tersebut berkata, bagimu unta sebanyak yang disembelih karenamu, gaulilah aku sekarang juga. Ini wanitanya yang ngomong. Jangan nuhanin Yesus, bre. Tukang fitnah dia. Fitnah dia. Selamat datang di kebenaran. Dibongkar lagi ketika dia menyerang kawan-kawan. Tadi soal fitnah mengenai Nabi mengajarkan tidak ada hukuman menggauli binatang. Lalu kemudian yang kedua soal ayah Nabi. Aduh, batu kemenangan dulu gua. Selamat datang di kebenaran. Gua bongkar Takia Korintus lu, bre. Gua bongkar. Kita balik dulu dikit ya kawan-kawan ke soal perkara hadis Nabi. Dia bawa yang di sini. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Perhatikan. Ini Sunan Tirmizi 1375. Yang maksudnya pendapat Ahmad dan Ishaq yang menjadi pedoman amal menurut ulama, yang menjadi lebih sahih dari hadis pertama itu yang ini, bre. 1374. 1374 di sini dikatakan apa? Hadis ini tidak kami ketahui kecuali dari hadis Amr bin Abdu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Yang selamat datang di kebenaran. Karena yang di sini bawa Nabi. Sedangkan yang 375 nggak ada nabinya. Makanya mereka lebih percaya yang 1375. Sedangkan gua bawa beda. Nah, di sini gua bawa Musnad Ahmad 2294. Nabi langsung yang berkata ini. Barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatangnya. Selamat datang di kebenaran. Kristen hancur di depan gua hujatannya. Keren banget Kores kalau udah counter ya. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah mulut ini lancar banget. Bubukin para tari tumpang hujat laknatullah alaihim. Islam. Data-data gua simpen. Hajar balik itu para penghujat. Hajar balik itu para penghujat. Nah, lalu kemudian, ini gua mau ngomong dulu. Bre, kalau soal datanya itu memang nggak bersalah, tapi kesimpulan dari mulut-mulut kalian yang penuh dengan roh kardus itu yang gua permasalahkan. Coba kalau kalian baca doang terus kalian diem, gua nggak akan ada di sini. Tapi karena kalian menyimpulkan, nggak ada tulisannya tapi kalian simpulkan, ya gua hajar pakai data-data yang tertulis, gitu loh, bre. Coba lu baca datanya terus lu diem. Tapi kan lu menyimpulkan. Makanya gua hajar balik pakai data-data yang benar-benar fakta tentang Kristen, tentang Tuhan lu, tentang Maria. Nah, sekarang lihat sini nih. Berikutnya gua bawa lagi nih David J. Jordan. Nih, ini paragraf yang ini gua translate ya. Nah, awan gas tidak bisa melewati selaput darah perawan yang menutup rahim katanya. Tetapi penis Tuhan bisa. Lihat, Tuhan punya penis. Jadi jika Tuhan punya penis dan menaungi berarti bercinta, maka tentu kita tahu awan hokus pokus tidak membuat Maria hamil, tetapi Tuhan membuat pengantin perawannya hamil dan memberinya benihnya. Dar, Tuhan lu hubungan seks sama Maria. Tuhan lu hubungan seks sama Maria, bre. Jangan sakit hati, ini yang lu minta. Kores itu tuayan dari apa yang kalian tabur, kawan-kawan. Ya, Tuhan lu punya penis nih. Penis Tuhan bisa katanya, ya. Ini datanya di sini. Nih, SS aja nih. Jangan dikira data gua habis, bre. Jangan dikira data gua habis. Giliran gua berikutnya gua keluarin data yang baru. Ya, giliran gua berikutnya gua keluarin data yang baru. Ini penis Tuhan ya. Masuk ke vagina Maria, lalu kemudian menghamilinya dengan benihnya. Bisa bantah nggak lu? Enggak lah. Yang data gua baca. Oke, silakan dimulai lagi. Ya inilah ya teman-teman ya. Padahal yang saya katakan di sini, ya apa dia? Wanita tersebut berkata, engkau seperti unta yang disembelih karenanya, gaulilah aku sekarang. Memangnya siapa yang mengatakan ini adalah Abdullah? Ini perempuan yang mengatakan kepada Abdullah minta digauli. Astaga, diam dulu, Bray. Diam dulu, Bray. Ya, diam dulu, Bray. Ya. Jadi seperti itu, kamu menampilkan kitab ini, PDF, saya punya kitab fisiknya gitu.
Saya nggak pernah mengatakan Abdullah, tapi perempuan itu minta digauli kepada ayah baginda itu. Gimana sih? Ya inilah teman-teman ya, melenceng lagi dari tema ya, karena sudah kehabisan data gitu ya. Jadi melenceng lagi dari tema kita itu moralitas Paulus dan Muhammad. Tapi dia itu kemana-mana karena udah kehabisan data. Nah itu, ya kan? Ya kita dianggap menyimpul ingin agar Zaid bin Haritsah menceraikannya sehingga beliau bisa menikahinya. Nah ini, coba perhatikan ini gitu. Nah, jadi apa yang saya baca itu yang sesuai data gitu ya. Kalian aja merasa terhujat dengan kitab kalian gitu ya, merasa terhujat dengan kitab kalian gitu ya. Ya makanya ya pakai data itu yang kredibel, yang valid. Tunjukkan datanya dengan jelas gitu ya. Ini datanya ya cuma dipotong nggak jelas datanya itu dari mana gitu kan. Iya ya, kalau kita santai saja teman-teman ya, santai saja ya. Dari tadi yang kita bahas Muhammad kok nggak melenceng kemana-mana. Kalau Kores ini udah kemana-mana gitu, udah kehabisan gitu ya untuk menghujat Paulus ya. Udah kehabisan data untuk menghujat Paulus gitu. Dabling. Astaga, dabling. Aduh, inilah bahaya ini teman-teman ya. Udah agak kondusif ini sudah gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Misalkan saya bawa, ya ini yang sering ditentang oleh mereka. Ini tentang Muhammad juga. Sahih Muslim. Apa judul babnya di sini? Menikahi wanita yang masih kecil. Nah, ini menikahi wanita yang masih kecil. Nah, ini. Mereka framing, enggak, Aisyah dinikahi udah dewasa, udah akil balik. Ini nih babnya nih, menikahi wanita yang masih kecil. Siapa yang menikahi wanita yang masih kecil? Kita baca. Diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, Rasulullah menikahi saya ketika usia baru 6 tahun dan beliau menggauli saya pada usia 9 tahun. Apa judulnya? Judul babnya apa? Menikahi wanita yang masih kecil. Ya. Beda dengan Paulus. Paulus gak pernah nikahi bocil. Paulus gak pernah menyukai istri orang. Gak pernah Paulus itu. Iya, gak pernah Paulus melakukan kayak gitu ya. Cuma mau kondo aja yang suka ya urusan selangkangan kayak gini gitu. Iya, tak lagi mereka framing, oh ini menghujat. Padahal saya membaca data gitu. Makanya ya harus tahulah cara diskusi akademis itu seperti apa gitu ya. Jangan dikit-dikit menghujat, menghina lah. Wah. Jadi seperti itu ya. Ini udah jam 9 ya. Mungkin nanti Brother Kores ini ya langsung closing ya. Atau saya langsung closing Bang Kores kan? Bang Kores kan? Mungkin dibuka dulu Bang. Abang yang langsung closing ya. Belum, jadi gini konsepnya supaya imbang. Gua nanggapin, gua closing, abis itu baru lu closing. Inilah yang gua maksud 2 kali 5 menit. Oke, siap. Oke, ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya sangat menarik sebenarnya diskusi ini ya. Ya, tapi ya waktu yang membatasi kita ya teman-teman ya. Artinya apa yang kita lakukan itu tidak dalam ranah mau menghujat atau menghina ya, tapi mereka sendiri merasa terhina dengan kitab mereka. Jadi seperti itu. Lah iya, mereka sendiri yang merasa terhina dengan kitab mereka ya. Kalau masalah data-data banyak ya kayak gini misalkan yang saya baca itu. Apa maksudnya kepala zakar masuk ke dalam bubur wanita atau bubur lelaki, kemaluan hewan? Ya ini tentang baginda, apa yang diajarkan baginda. Ini tentang syarah Sahih Muslim. Tahu nggak syarah Sahih Muslim? Nah itu kan? Iya. Jadi kalau data-data kayak gitu bejibun ya. Dan teman-teman bisa melihat lah ya, data fisik semua guys. Gitu. Lupa pakai kacamata. Silakan. Enggak apa-apa sih kayak gini, enggak apa-apa juga ya, enggak ada masalah juga ya. Iya, kalau iya udah. Jadi akhir ya. Bukan waktu anjir yang karena habis itu. Data lo habis. Udah gua bongkar semuanya. Karena data lo itu semuanya ada di website. Lu cuma beli bukunya gitu supaya kelihatan otentik. Gitu. Contoh kayak Sahih Muslim, itu bertebaran di mana-mana. Sirah Nabawiyah bertebaran itu di mana-mana di digital gitu. Nggak ada data yang baru dari lu gitu loh. Gitu kan. Itulah kenapa gue cepet banget untuk nangkep dan nge-counter semua data-data lu, karena gue udah tahu itu lagi yang dibawa. Cuma bedanya yang asalnya digital lu beli bukunya 80 ribuan, lu kasih lihat di kamera gitu doang, gak ada yang spesial dari itu Ini perkataan lu ya yang lu bilang ke bahwa itu adalah bapak nabi dan keturunannya kayak gitu ini perhatikan. Nurut sama anaknya gitu ya, bapaknya ya model gitu ya, anaknya ya lebih parah gitu. Iya ya kan, padahal yang ngomong cewek di kitabnya itu, di Sirah Nabawiyah ngomong cewek, tapi lu bilang bapaknya kelakuannya kayak gitu. Kan yang ngomong cewek, kenapa bapaknya Nabi yang dihujat? Selamat datang di kebenaran, bre. Gue bongkar-bongkar Taqiya Korintus lu. Terlalu mudah buat gua. Terlalu mudah. Terus data gua banyak banget. Ini gua keluarin lagi terakhir satu buat lu. Gua kan cuma ngikutin yang lo mau gitu.
Lu bawa Qurratul Uyun, nggak ada nabi di sana. Lu bawa Syarah Sahih Muslim mengenai menggauli apa binatang terus nggak mandi, itu kan bukan nabi itu. Hadisnya yang berkata itu nabi, tapi penjelasannya itu ulama. Kenapa lu nisbatkan kepada nabi? Makanya gue bawa Yesus lu, gue bawa Tuhan lu, kawin sama Maria, David J. Jordan yang ngomong. Gue cuma ngikutin irama lu, bre. Makanya jangan terguncang, jangan sakit hati. Gue ini tuayan dari apa yang kalian tabur. Gue ini cuma tuayan dari apa yang kalian tabur gitu. Tapi lu lihat lagi tadi kan, gue udah kasih datanya. Terbaca, gaulilah, bla 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 bla. Kesimpulan lu apa? Itu yang gue hajar. Coba kalian nggak menyimpulkan. Gue paling jadi buka toko teh herbal gue. Yang ramah asam lambung, nggak akan gue bantai-bantai iman kalian, muka kalian, Tuhan kalian, dan segalanya tentang kalian, nggak akan gue bantai-bantai. Cuma karena kalian yang minta, bre. Gitu. Dan kalian sudah dinubuatkan akan menderita sampai akhir zaman. Gue hanya alat di sini untuk memastikan kalian menderita. Jangan melampaui apa yang tertulis, jangan melampaui apa yang sudah dinubuatkan tentang kalian. Nah, gue di sini fungsinya seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya data yang mau gue buka, perhatikan. Soal Paulus ya. Tadi moralitasnya udah kita tahu, dia berdarah Yunani gitu kan. Dia menghajar Taurat karena dia nggak diterima kawin sama pendeta besarnya Yahudi gitu. Itu memalukan lah, bre. Mental victim itu gitu tuh. Kalau misalnya ditolak kemauannya, marah-marah dia. Seperti data yang gua kasih dan nggak dibahas sama sekali sama si air berdarah. Nah, berikutnya sekarang lu lihat di sini mengenai moralitas Paulus yang bongkar Yahudi langsung. Di sini dikatakan Paulus pernah berkata begini ya. Aku adalah orang Yahudi. Ini KPR 22 nomor 3. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsur, tanah Kilia, tetapi dibesarkan kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Itu katanya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rabi Gamaliel. Ini di Yahudi Sefaria dalam apa nih? Dalam Avengers Guide to the Talmud. Jadi perkenalan untuk para wanita-wanita Yahudi kepada Talmud. Perhatikan apa yang dikatakan Rabi Gamaliel. Rabi Gamaliel tidak mengapresiasi dikutip oleh Santo Paulus, dan dia melakukan segala hal yang sangat tegas untuk memberi batasan antara dua agama ini, yaitu membasmi kekristenan dari doa Yahudi. Lihatlah Birkat Haminim di Berahot 29 nomor 3. Tiar selamat datang di kebenaran, Paulus Akia Korintus. Ini Gamaliel yang ngomong. Gak suka dia dicatut-catut menjadi gurunya Santo Paulus. Gak suka dia, langsung dihajar Birkat Haminim. Gara-gara Paulus lah ini dipecah menjadi dua agama. Kalian bisa lihat di sini ya ikhwan ya, sefaria.org, perkataannya Rabi Gamaliel. Jadi gara-gara Paulus, Kristen dan Yahudi pecah. Karena apa? Karena Paulus ngaku-ngaku dia muridnya Gamaliel. Moralitas apa yang suka ngaku-ngaku dia muridnya orang? Moralitas siapa itu? Gitu. Itu data tuh, data baru tuh. Baru pada tahu kan? Thank you, Mabre. Sip, yuk kita closing ya. Ya, silakan. Ya, Syair, kita nggak nyebrang ya. Kita nggak nyebrang. Kalau gua nyebrang, lu bisa intervensi. Ayo, lanjut dah. Santuy. Kalau saya santai-santai aja gitu kan. Nah. Ya, ikhwani fisabilillah, demikianlah kita sudah sampai kepada penghujung acara, di mana kita sudah babar secara detail antara moralitas Nabi kita Muhammad SAW dengan moralitas dari kawan kita, maksudnya moralitas Paulus yang diimani oleh kawan kita Syair Berdarah dan kawan-kawan sebelahnya gitu. Dan di sini berdiri kokoh tegak tinggi semua syubhat dan fitnah tentang Nabi kita. Alhamdulillah berhasil kita counter bersama-sama dari datanya, dari kesimpulan terhadap apa yang tertulis, dari bahasan konteks yang dibawakan, semua dibantah dengan indah dan juga alasan-alasan yang logis sehingga semua umat bisa merasakan kebenaran Islam. Ya, itulah kenapa kita keluar terakhir, karena Islam itu evaluator dan Nabi kita Muhammad adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Bagaimana caranya berkasih sayang? Orang-orang yang ingin merusak kasih sayang tersebut itu dihabisi dan dia akan musnah, sebagaimana ternubuatkan di dalam dialog-dialog gua sebelumnya, di mana lawan-lawan dialog gua nggak bisa membantah sama sekali siapa nabi yang membasmi orang-orang yang tidak mau mendengarkan dia. Selamat datang di kebenaran. Dan bisa kita lihat nabi kita berkasih sayang kepada istrinya, berkasih sayang kepada anaknya, raja damai, nggak disenggol sama sekali oleh kawan kita dalam dialog, karena inilah kenyataannya. Orang sudah tertulis yang nggak bisa dibantah. Dan begitu juga gua, ketika gua melihat iman dari saudara sebelah, kalau sudah tertulis ya kita nggak bisa bantah. Orang sudah tertulis begitu kok. Itulah kenapa pembahasan kita di sini, dua tokoh ini adalah favoritnya Kores, dua tokoh ini sebenarnya ya, kalau mau jujur gitu. Karena ternyata bikin gua kaget-kaget ketika gua membaca dua-duanya. Nabi gua kaget, gua baca, Masya Allah keren. Dan ketika gua baca yang sebelah juga gua, seru nih, asik. Harus pada tahu nih orang-orang nih ya, gua gitu tuh biasanya tuh. Ya, tapi ya seperti inilah ya dialog itu. Mohon maaf kalau ada yang tersakiti batinnya, karena apapun yang Kores sampaikan itu sesuai dengan yang tertulis.
gitu. Itu sesuai dengan yang tertulis. Kalian bisa cek sendiri langsung ke website-website yang Kores kasih gitu, dan tidak berbayar, gratis, dan tidak ada blogspot di antara kita. Semuanya .com, .org, kadang .gof gitu. Semuanya link-link yang bisa kalian simak secara netral kayak gitu. Kenapa? Kebenaran itu nggak perlu kita bela. Kebenaran itu dia berdiri sendiri, tinggal kita mau ngikut atau enggak. Dan untuk yang sakit hati karena kebenaran yang tertulis bukan yang disimpulkan, ya selamat datang di kebenaran, jangan mulai. Makanya gitu doang sih gue bilang, jangan mulai gitu. Karena kalau kalian sudah menyimpulkan, di mata gua itu namanya menabur. Nanti kalau lu sudah menabur, kores tuayannya. Kalau gua udah ditua ini di digital ini, aduh habis semua perkara. Sakit semuanya orang-orang yang mendengar gitu. Karena apa? Tuayan yang gua kasih dari mulut gua keluar, ini dituntun langsung, dituntun langsung untuk ini loh kebenarannya, ini loh faktanya gitu. Dan gua nggak perlu mengajarkan kalian untuk tahu yang benar. Kalian cukup merasakan sakitnya hati kalian ketika kalian tahu data kalian itu malah menggenapi hujatan kalian sendiri. Nah, gitu maksud gua. Makanya balik lagi, kalau misalnya dialog sama Kores, jangan berharap gua asumsi, jangan berharap gua nggak ada data. Karena gua bilang semua aibnya para penghujat, imannya, sejarah-sejarah dari agamanya, itu semua udah gua pegang. Tinggal topiknya apa, gua keluarin satu-satu. Itulah kenapa ya ikhwannya, gua tuh nggak suka kalau dialog sama yang santun, sama yang santai gitu. Karena guanya yang aslinya gua nggak keluar, nggak dapet lampu hijau. Tapi kalau gua sama Syair Berdarah, Bevan, Yosef kayak gitu-gitu seneng gua. Karena gua bisa lepas ngeluarin datanya. Nggak perlu gua nahan-nahan, aduh, maaf ya, sorry. Nggak perlu gitu-gitu, gua langsung hajar gitu. Itu serunya gua. Mantap banget. Gue seneng banget malam ini, Thank you Syair Berdarah sudah berani untuk open cam dan juga dialog sama Kores gitu. Nikmatilah yang ada, Inilah kenyataannya, dan kita akan bisa dialog lagi ke depan kalau lu mau gitu. Gue akan sangat terbuka karena banyak banget hal yang ingin gue sampaikan kepada kedua belah pihak gitu. Banyak banget, Nggak tahu lah bisa sampai semua atau enggak. Atau gue buka pengajaran aja ya supaya bisa gue sampaikan dengan efektif data-data gue ini. Gitu paling. Dan untuk kawan-kawan di bawah, mohon maaf kalau ada yang merasa tersakiti. Gue mengasihi kalian. Tapi kalau ada kebenaran di dalamnya, itu datang dari Tuhan gue, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, beserta segala sesuatu di antara keduanya. Thank you, Mabe. Syair Berdarah, waktu dan tempat gue persilakan. Oke, ya. Kita mulai dulu ya. Oke ya, terima kasih pertama saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mendukung ya. Nah, ini udah masuk di closing statement ya. Terima kasih atas semua dukungannya bagi teman-teman ya. Ya, ini hanya sebatas debat lintas iman ya teman-teman ya. Jangan sampai kita itu baper, merasa tersakiti, merasa terhujat ya. Namanya debat ya seperti ini gitu ya. Ya, tapi yang menarik ya, banyak poin-poin yang sebenarnya ingin saya sampaikan karena memang waktu yang memang membatasi gitu ya. Ya sebenarnya ya ketika Brother Kores mengatakan Muhammad Raja Damai, sebenarnya saya sudah membantu untuk memperkuat gitu ya. Ketika ada orang yang menghina beliau ya, darahnya dihalalkan gitu ya, itu mungkin Raja Damai seperti itu gitu ya, jadi seperti itu. Tapi ya udah, karena ini adalah closing statement ya, ya sudah jelas ya bagaimana kita menunjukkan data-data di dalam Alkitab, bagaimana moralitas Paulus yang memang patut diteladani. Dia tidak pernah menyukai, apalagi menikahi bocil. Dia juga tidak pernah menyukai istri orang dan lain sebagainya, apalagi menggauli budak. Nggak pernah. Kalau Paulus itu nggak pernah gitu ya. Makanya ya Kores ini kayaknya cocok debat sama saya, karena saya memang ya nggak suka yang sama yang lempem-lempem gitu, suka yang betul-betul on fire gitu. Ah, ini cocok, debat sama saya cocok gitu ya. Semoga di lain kesempatan bisa debat lagi dengan saya ya, karena memang saya itu ya banyak sekali data yang memang ingin saya sampaikan gitu ya. Tapi teman-teman bisa menilai sendiri lah ya, bagaimana kualitas debat kita pada malam hari ini dengan data-data yang kita sampaikan, dengan literatur yang kita sampaikan. Teman-teman bisa menilai sendiri ya, mana yang betul-betul akademis, mana yang hanya main comot-comot saja gitu ya, mana data yang betul-betul kredibel atau data-data yang nggak jelas sumbernya dari mana, karena ya cuma sekilas-sekilas saja gitu teman-teman ya. Ya, berbicara Paulus ya, kenapa saya mengangkat tema tentang Paulus? Karena memang Paulus ini selalu selalu dinarasikan negatif tanpa mereka sadari ya teman-teman ya. Ya, terlepas ini Paulus yang mana ya? Ini Al-Qur'an, Al-Kas terjemahan dan tafsir Al-Qur'an ini diberi sambutan oleh Kemenak. Surat Yasin 14 di catatan kakinya. Kenapa Al-Qur'an catatan kakinya ini ada nama Yohanes dan Paulus? Ayo, kenapa gitu? Sepanjang saya membaca kitab-kitab Islam, tidak pernah satupun kitab Islam itu bernarasi negatif atas nama Paulus gitu. Enggak. Tenang, cuma menunjukkan ini aja, sabar gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang ya itu data gitu ya. Itu bukan framing, bukan fitnah atau menghujat gitu, itu data gitu. Tapi ya paling penting ya
namanya debat lintas iman lah seperti ini ya teman-teman ya. Kita mengadu argumentasi, kita berdialektika, mengadu data mana yang paling kuat ya kita adu gitu ya. Dan semoga di kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi Brother Kores. Ya jika ada tutur kata yang kurang berkenan ya saya mohon maaf ya. Saya mewakili saya sendiri ya. Saya mohon maaf jika mungkin menyakiti teman-teman Islam ya. Kami tidak bermaksud seperti itu, kita hanya berdialog, kita berdebat ya. Setelah itu ya meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tetap kita bersaudara dalam naungan NKRI. Jadi saya rasa seperti itu saja ya closing statement dari saya ya. Terima kasih Brother Kores untuk waktunya. Semoga di kesempatan lain ada tema-tema yang lebih menarik lagi untuk kita diskusikan gitu. Nah saya sebenarnya ingin ini ya, kita ngobrol santai saja ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mensupport juga ya, yang di bawah teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan ya satu persatu ya. Ya, terima kasih atas segala dukungannya. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak ya. Semoga lah di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi dengan Brother Kores. Ya, seperti itu, Brother. Terima kasih banyak. Ya mungkin nanti ya kita mungkin bisa atur agenda lagi lah ya. Mungkin kita bisa diskusi-diskusi dengan tema-tema yang lain. Silakan ya. Nah, saya sangat senang ya berdiskusi dengan teman-teman Islam ya. Yang penting pakai data gitu ya teman-teman ya, pakai data gitu ya, jangan pakai air liur gitu ya. Jadi seperti itu, dan saya sangat merasa puas ya bisa debat dengan Brother Kores ya, dan berharap ya ada teman-teman Islam lagi yang mungkin mau uji nyali juga dengan syair berdarah ya. Ya karena memang ya sering yang saya katakan di atas langit masih ada syair berdarah. Jadi hati-hati kalau ketemu saya ya. Gitu. Karena kita berjibun data gitu. Kita banyak data dan data kita bisa kita pertanggungjawabkan semua. Dan teman-teman bisa menilai lah ya. Kualitas kita berdebat itu seperti apa, teman-teman bisa menilai sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Oke, Brother. Sip. Ya, mungkin thank you. atur agenda lagi lah, nanti kita cari tema lain ya, gitu ya. Itu lu titipin aja ke admin lu yang cewek itu, karena gua dapatnya dari dia. Oh gitu ya. Nanti lu mau topiknya apa? Kasih tahu ke dia. Ntar nyampe ke gua yain. Boleh. Boleh. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ya. Sama Mabre. Oke, yuk. Sampai jumpa kembali. Baik teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memang berkata bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita dengan lemah lembut, sopan, dan menghormati. Teman-teman, ada kalanya seperti diskusi tadi di dalam video itu, kita membuka secara terang apa yang dicatat dalam literatur Islam dan apa yang dibukakan di sana. Kalau selama ini teman-teman kita tidak pernah bebas, bahkan identik kalau membahas maka akan terjadi pelaporan, maka izinkan dong sesama apologet yang berdebat atau berdiskusi untuk saling membuka ruang secara dewasa tanpa ada ketakutan dilaporkan. Teman-teman, kalau kita dengar orang yang mau melaporkannya adalah orang yang tidak pernah mau pintar, tidak mau cerdas, bahkan tidak mau membuka ruang di dalam dirinya untuk mengoreksi apakah keyakinannya itu benar, apakah imannya itu benar, atau sesuai dengan secara nggak iman itu. Seharusnya bagi mereka harus terbuka dengan hal yang demikian, teman-teman. Nah, kalau kita mendengar ada banyak kekeliruan yang disampaikan oleh polemikus muslim tersebut kan, dia mencoba untuk menggiring apa yang tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru seolah-olah itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu jauh dari konteks, teman-teman. Pada faktanya Yesus itu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, apalagi yang berhubungan dengan lawan jenis begitu ya. Jadi semua yang disampaikan itu merupakan sebuah fakta yang jauh dari kebenaran. Sekalipun memang ada tertulis di dalam Alkitab kita perjanjian lama bagaimana kehidupan moral dari Israel dan para hakim dan juga para raja-raja dan lain sebagainya, tetapi itu bukan untuk dicontoh. Itu sengaja dicatat dengan baik supaya menjadi pelajaran penting, contoh penting bagi orang-orang yang membacanya supaya tidak meniru. Karena kekejian bagi Tuhan adalah melakukan hal-hal seperti itu. Yang diucapkan itu mungkin ada tertulis, tapi itu bukan untuk ditiru, tapi menjadi pelajaran, karena itu merupakan penghukuman kepada orang-orang yang melakukannya. Jadi teman-teman, dia hanya bisa cengengesan ketika dibuka faktanya dari buku-buku atau literatur Islam sendiri oleh apologetik Kristen tersebut. Hasilnya apa? Cengengesan, bereaksi, gelisah, tertawa sendiri. Itu tanda apa? Tanda sebenarnya ingin menolak fakta melalui buku-buku yang ditulis oleh Islam sendiri, tapi dia tidak mampu. Teman-teman, hal ini menjadi pelajaran penting dan PR bagi umat muslim, supaya lebih sibuklah, itu tujuan saya, supaya kalian lebih sibuk membahas
keyakinan kalian sendiri, bukan sibuk membahas iman kekristenan. Apalagi para mualaf, para ustadz yang lebih doyan membahas setiap kekristenan di channel mereka, itu kalian larang sudah. Kalian harus lebih sibuk meluruskan, membahas, mengupas tuntas keyakinan kalian, baik secara Islami, baik cara Quran, baik cara hadis, baik sunnah-sunnah. Itu harus kalian bahas dengan tuntas daripada sibuk membahas Alkitab. Karena Alkitab itu sudah tuntas, sudah beres, bisa dipertanggungjawabkan. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang ingin menyimpangkannya, tetap bisa dilawan dengan kebenaran. Paham sampai di sini? Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu akan menusuk hati, pikiran, dan membawa mereka yang dalam gelap menuju terang. Karena terang yang sejati, dia akan mengalahkan kegelapan, terang dalam Yesus Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagikan video ini ke teman-teman saudara supaya banyak yang dicerdaskan. Ingat, bukan untuk baperan, lapor melapor, tapi untuk mencerdaskan, berpikir kritis. Kalau memang Anda tidak setuju dengan pendapat kedua narasumber, silahkan berikan bantahan dengan literatur-literatur yang lebih tua, jangan yang kekinian, lebih tua, yang mendekati pada zaman itu. Ya, oke, teman-teman, saya berharap kita semua cerdas, berpikir, berkeyakinan itu harus cerdas. Oke, teman-teman, sampai di sini Tuhan memberkati kita.